Halo semua, saya Katrina Dianori dengan NIM 19435000973. Saya mahasiswa kriminologi Universitas Budi Luhur angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mengkampanyekan COVID-19 yang sedang terjadi di dunia, terutama juga di Indonesia. Yuk langsung aja kita simak. Nah, selanjutnya pembahasan ada 4. 1. Gejala yang timbul. 2. Penyebab terjadinya. 3. Mengobati. 4. Pencegahan. Coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Nah, virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan penyebab SARS dan MERS. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan jenis dari coronavirus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Gejala umum yang timbul, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Nah, gejala yang paling umum ada demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum ada rasa tidak nyaman dan nyeri, terus juga ada nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, adanya ruam pada kulit atau perubahan warna di jari atau tangan. Nah, ada juga gejala serius. Gejala serius ada kesulitan bernapas atau sesak napas, terus ada juga nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Ketiga ada hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Penyebab terjadinya infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, ada kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Mengobati infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus. Apa saja langkahnya? Yang pertama, memastikan diagnosis COVID-19. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test untuk mendeteksi antibodi atau IgM dan IgD yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Nah, yang kedua ada swab test atau tes PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Nah, yang ketiga ada CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Untuk pencegahan, lakukan 5 hal. Bantu hentikan virus corona. Pertama, cuci tangan lebih sering. Kedua, gunakan siku untuk menutup mulut saat batuk. Ketiga, jangan sentuh wajah. Keempat, jaga jarak yang aman, minimal 1 meter atau setara dengan 3 langkah kaki. Dan kelima atau yang terakhir, usahakan di rumah saja bila tidak ada keperluan yang penting. Nah, ini ada update COVID-19 pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yang mana jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia sudah sangat banyak, dari mulai ODP atau orang dalam pengawasan yaitu 29.124 jiwa. Nah, selanjutnya PDP atau pasien dalam pengawasan
berjumlah 13.510 jiwa. Dan ini merupakan pasien positif corona, yaitu 40.400 jiwa. Dan pasien sembuhnya ada 15.703 jiwa. Dan selanjutnya pasien meninggal yaitu sebanyak 2.231. Ini merupakan data dari 34 provinsi, 431 kabupaten atau kota. Nah, kalau yang ini merupakan update corona di tanggal 17 Juni 2020. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terus berolahraga juga, makan makanan yang sehat dan teratur. Dan juga sebaiknya tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Dan itu aja, terima kasih. Salam Budi Luhur.